Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bung dan Irwan. di Bukan Pondok Pesantren. Apa kabar? Alhamdulillah. Selalu nanya kabar kalau kita ketemu. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita mau bahas tentang wudhu. Ya siap, insya Allah. Karena sebelum kita melakukan apapun kayaknya di syariat pun berwudhu itu akan lebih baik. Ya betul. Nah tapi wudhu yang akan kita bahas bukan wudhu itu nih. Ya. Bagaimana? Berwudhu secara esensinya itu apa? Secara hakikatnya itu seperti apa? Wudhu. Ya. Bebersih. Ya kalau buat saya sih ya kalau secara syariat saudara-saudara kita lebih paham kita dari sisi syariat mulai dari syarat Adabnya ya, adab rukunnya dan lain sebagainya itu. Namun kalau barusan kata Bung tentang hal lain dari wudhu itu sendiri, ya buat saya sih wudhu ini bisa jadi satu alat, satu terapi untuk membuat hidup lebih baik sih Bung kalau menurut saya dari sisi batinnya ataupun lahiriah gitu. Nah kalau misalnya dari sisi lahiriahnya saya melihat ini kan toharoh ya, bab toharoh, bab bersih gitu ya, bersuci. Kalau wudhu memang untuk hadas kecil ya. Namun kalau ditelaah dari sisi yang lainnya, cerita pengalaman nih dulu tahun berapa sih udah lupa, ada orang tua yang sempat ngasih saran coba untuk menjaga wudhu selama 40 hari nih saya pernah. Nah, maksudnya tuh bukan wudhunya selama 40 hari tapi setiap batal itu saya langsung berwudhu lagi. Setelah batal saya berwudhu lagi gitu. Terus saya usahakan begitu gitu. Nah, itu setelah saya jalani ada hal yang berbeda pada saat itu setelah menjalani itu sih ada yang beda aja dalam hidup pasti tuh. Ya Kerasa lebih terjaga ringan, ya. Sayang kalau batal ya kan. Jadi itu jadi sebuah kebiasaan sih setelah dilatih selama 40 hari itu tuh gitu. Nah namun yang bodornya pada saat saya ketemu orang tua kemudian saya sampaikan saya sudah menjalankan hal itu, nah orang tua ini menjawab gitu bahwa ya itu mah belum apa-apa, katanya itu mah baru latihan kecilnya. Justru dalam kehidupan kamu coba mempelajari wudhu itu apa sih sebetulnya gitu. Ya beliau sampai menggambarkan kalaulah gitu gambaran kecilnya bagaimana pada saat kita membasuh yang namanya tangan, telapak tangan, kemudian ada yang sampai siku juga malah disarankan lebih dari siku misalnya tuh. Nah ini tuh kita coba katanya ajak bicara gitu. Ajak berbicara dalam arti kata ya tangan ini kan kita buat dalam keseharian untuk berbuat banyak hal dengan tangan kan, dengan telapak tangan kita, dengan siku kita. Nah ini apakah kita bisa membuat tangan ini setelah kita ajak bicara supaya berbuat hal yang diridhoi oleh Allah seperti apa gitu, sehingga ini akan ada rem lagi gitu pada saat kita mau berbuat apa anggota tubuh yang dibersihkan pada saat wudhu ini kita coba telaah lebih jauh dalam kehidupannya. Sekarang pada saat kita mengusap kulit kepala misalnya buat sebagian rambut di sana, apakah di sana kita butuh freshnya sebuah pemikiran dalam kehidupan gitu, refresh ya biar ya segar juga. Iya kan? Nah, sekarang pada saat nyiram misalnya tuh muka, apakah memang muka kita dalam kehidupan ini seperti apa? Itu kan ekspresi dari tampilan spirit kita keluarnya kan yang paling utama itu kan terlihatnya di muka. Cemberut. Iya. Sekarang kalau misalnya kaki, saya dulu sampai berpikir bahwa langkah hidup saya ini dalam keseharian seperti apa gitu. Nah kalau misalnya wudhu ini kita coba diarahkan seperti itu pada saat kita melakukan wudhu syariat gitu, kemudian kita coba ada satu tambahan latihan di dalam untuk mencoba berkomunikasi di dalam diri gitu. Begitu sih Bung, salah satu yang saya coba latih gitu, dan ternyata setelah itu dijalankan kemudian apalagi kalau misalnya ini semoga bisa jadi satu kebiasaan, ada rem lagi yang saya rasain untuk hal yang lain-lain tuh gitu. Ya dengan yang tadi aja gitu kita wudhu aja gitu tanpa terlalu banyak memikirkan esensinya apa gitu, itu aja sudah bisa ngerem. Ya. Apalagi kalau kita bisa lebih berpikir gitu. Amin. Langkah kaki, ucapan, ucapan tangan, segala macam, telinga mendengar, itu hidung, semuanya tuh. Nah itu tuh kan alat-alat yang dalam kehidupan butuh
atensi lebih ya. Iya. Ya karena ngeledek orang mulut kan. Berkata bohong. Itu kan di sana pada Dan saat kita segala macam mencuci toharoh di sana membersihkan, berarti kan selain membersihkan secara lahiriah ada juga membersihkan secara batiniahnya akan juga lebih semoga. akan lebih tebal artinya Amin, gitu. amin, amin. Kalau kita mau lebih berpikir Iya. buat di keseharian menerapkan wudhu itu seperti apa. Iya, Di iya. luar memang mencoba tidak batal kan itu juga ya latihan aja gitu. Iya. Kita tuh kadang butuh alasan buat bisa ngerem tidak melakukan kesalahan gitu. Iya. Udah punya wudhu nih. Iya. Berbohong juga sayang gitu lagi kan. berwudu. Lagi wudhu nih denger yang nggak enakin juga mending nggak usah Iya. gitu kan. Mata juga muka segala itu macam. kan jadi pemicu, semoga jadi pemicu Iya. kebaikan gitu, Bung. Iya, Kalau iya. yang saya rasain sih. Ya karena orang yang dengan ya tingkat saya gitu makom yang Sama, nggak jelas sama, itu di sama. bawah Sama. selalu butuh alasan gitu. Iya, betul. Ya mudah-mudahan suatu hari mah alasannya memang cukup karena Allah sih Iya, gitu. amin, Cuma amin. sekarang gitu di Amin, saat ini amin. sampai menuju sana tuh kan memang Iya. masih berjalan lah gitu. Iya. Perlu alasan. Iya. Ya berwudu juga. Iya. Dan kalau misal dari tuntunan juga kan misalnya mau tidur misalnya tuh kita berwudu dulu sehingga pada saat kondisi tidur itu kita dalam keadaan suci. Misalnya tuh. Itu kan ya saya yakin walaupun saya belum paham dalamannya seperti apa, tapi saya yakin banyak rahasia yang kenapa ada tuntunan seperti itu. Kemudian mohon maaf nih kalau mau berhubungan badan suami istri pun Berwudu, malah kan, orang tua itu menyarankan untuk berwudu dulu gitu, biar kedua dalam belah kondisi pihaknya. suci gitu Iya, kan. Iya. Jadi apakah dari sisi hal lain pun kalau kita sambungin ya di luar nanti ada pengecualian hukum ya, adanya tayamum dikarenakan misalnya Gak ada penyebab air. ya. Nah, pada dasarnya kan air sebagai sumber kehidupan utama ya, yang dominan termasuk jasad manusia pun dominannya kan dari sisi unsur air itu sendiri gitu. Kalau balik ke bahasan ke belakang tentang berkomunikasi dengan elemen-elemen tadi, apakah itu pun menjadi faktor pemicu untuk datangnya kesehatan? Ya. Iya kan gitu. Membersihkan ya segala kotoran kan Iya, gitu. Iya. Pori-pori kita tersiram air dan lain sebagainya. Ini ada kisah boleh tanya tuh sama Kang Jati tuh. Saya masih ingat dari almarhum ayahnya beliau nih, dari ayahnya Kang Jati. Almarhum Pak Dedi ya. Iya Pak Dedi. Dulu waktu masih di Jalan Jati itu beliau pernah cerita gini ke saya. Wan, dulu tuh ya kalau dipakai bahasa Indonesia nih, karena beliau biasa dengan saya Bahasa ngobrol bahasa Sunda ya. Ada tukang minyak katanya. Dulu kan penjual minyak tuh. Oh, minyak. Ada yang ditanggung, ada yang didorong gitu kan. Dulu tuh minyak tanah. Nah, kata beliau itu tukang minyak ini tuh area jualannya mengerikan gitu. Jauh. Jadi ya kelilingnya tuh areanya besar sekali. Jadi lamun dilempengkeun memenuhi geus nepi ka mana itu. Iya. Nah, itu memberikan resep. Itu katanya nggak pernah sakit kaki, apa pegal itu tuh nggak pernah. Nah, resepnya itu ke beliau itu kalau saya tidak salah ingat, sebelum mandi itu siram dulu air. Air selutut itu disiram aja dulu, jangan langsung mandi katanya gitu. Ya. Nah, saya sambungin dengan tuntunan yang saya tahu ya. Itu kan disunahkan itu kan mandi pun disiram dulu sebelah kanan gitu. Apakah Pelan-pelan ya. iya dari apa suhu tubuh itu apakah itu kalau jantung itu sebelah kiri ya. Ini terjadi perubahan suhu dulu di sebelah kanan misalnya, Pelan-pelan apakah ya. iya. Nah, hal-hal tersebut ternyata dari beliau aja cerita itu orang tua itu sampai tua berjualan minyak itu nggak pernah ada keluhan sakit kaki katanya, Bu. Gara-gara gitu ya. Nah, itu kan Kebiasaan tersiram itu. air itu kan. Nah, sementara kalau dilihat itu kan salah satu bagian di dalam wudhu itu sendiri gitu. Iya kan gitu. Buat kesehatan berarti wudhu ya. Iya. Jadi saya pikir apakah kalau kita coba misalnya kita lagi kurang enak badan atau apa, kita coba aja melatih diri dengan berwudhu, apa tidak ada salahnya dalam sisi lahiriah, dari sisi batiniah pun itu nggak baik menurut saya gitu. Kalaupun memang ya sedang terbaring sakitnya susah parah ya, sama anggota keluarga lah kita coba bagian-bagian yang memang diadap wudhu gitu ya, kita coba usap pakai air gitu, dengan lap atau apapun. Betul. Ini sih kayaknya bikin mungkin gitu, saya nggak ngerti kesehatan sih, nggak ngerti medis, tapi kali aja bisa men-trigger syaraf-syaraf gitu kan segala macam. Saya berpikir sederhananya gitu ya, sama karena ketidakpahaman. Saya bukan dokter, saya lebih ke mantri mungkin.
Mantri suntik. Mantri suntik gitu. Zaman dulu ya ada, sekarang udah nggak ada kayaknya mantri. Ada nggak ada? Nggak tahu dah, udah nggak ada kayaknya. Di lembur-lembur. Bener. Ya kayaknya bisa tuh jadi terapi gitu. Iya, maksud saya gitu, Bung. Kita coba berlatih juga gitu. Apakah itu bisa jadi satu terapi secara fisik kalau misalnya memang badan Diseka, gitu. Ya, gitu. Dengan sering berwudu, apakah itu berpengaruh nggak sih terhadap kesehatan kita secara lahiriah dulu misalnya tuh gitu. Kalau yang kita coba wudu yang ya ini wudu yang biasa aja kita 5 waktu ini aja. Iya. Kayaknya badan memang lebih seger sih. Iya. Cuma cenderung memang karena kurang tidur aja jadi ngantuk tuh. Kalau udah wudu terada ngantuk. Iya. Emang kurang tidur gitu. Iya. Iya. Ya, tapi memang lebih seger. Iya. Kalau misalnya sekarang lihat waktu, ya Allah sebaik-baik Maha Pengatur ya. Rasulullah yang menerima wahyunya, beliau menjalankan semua sebagai contoh uswatun hasanah untuk kita semua. Lihat rahasia waktu 5 waktunya sholat aja kan, itu sebaik-baik waktu kan kata kasarnya. Ya contoh kecil buat saya, pada saat kerja misalnya capek siang apa segala macam, kita ketemu sama duhur gitu, ya kan, di refresh lagi sama wudhu gitu, mukanya lebih bercahaya lah gitu. Ya kan, sebelum nanti selesai ke maghrib ada dulu asar misalnya, di refresh lagi gitu terus. Mau perpindahan waktu ke malam kita ada maghrib, mau perpindahan dari malam ke siang ada subuh gitu. Kurang dari subuh ke duhur ada duha gitu. Dipakai ya, dibersihin. Iya. Ya sih, bisa berarti dengan kita wudu yang 5 waktu aja nih gitu. Itu udah menjaga gitu. Apalagi kalau ada tadi kata mencoba menjaga wudu nih, coba aja latihan gitu. Iya. Minimal buat ngerem, buat jadi alasan wah nggak akan berbuat apa gitu. Iya. Nah, wudu di sini nih, kan tadi bahasanya adalah bersuci gitu ya. Iya. Mensucikan atau apa gitu ya? Iya. Mensucikan. Berarti lebih ke menghadirkan rasa kerohanian gitu, menghadirkan Allah gitu kan? Iya. Dengan bebersih teh, kayaknya ya untuk kita berzikir itu akan lebih pede aja karena udah bersih gitu. Iya. Ya, itu salah satu fungsinya tidak kayaknya. ada sholat tanpa wudu kan. Betul. Gitu, berarti kuncinya ada di wudu dulu gitu. Wudu dulu yang benar dulu gitu kan. Ya adab-adabnya jelas lah kita ikutin gitu. Iya. Ada tuntunannya itu mah. Iya. Cuma memang membersihkan ya tadi di dalam keseharian ini berarti wudu itu kan membersihkan hati ini gimana gitu. Iya. Mensucikan hati ini gimana, mensucikan ya di kehidupan nyata lah gitu. Iya. Maksudnya bukan sholat tidak nyata, tapi di kehidupan keseharian di luar sholat lah. Iya. Ya kalau buat saya wudunya tuh gimana gitu. Selain dengan berzikir mungkin. Iya. Kalau saya pikir yang tadi Bung sampaikan, bagaimana kita berkomunikasi dengan anggota tubuh kita, karena itu alat-alatnya kan di sana gitu. Ya bagaimana tangan berfungsi, bagaimana mata berfungsi, muka berfungsi, telinga berfungsi, mulut berfungsi, nafas berfungsi gitu, cipta kita berfungsi gitu, langkah kehidupan kita gitu. Jadi kalau akhirnya kan ya innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai, ya sederhananya buat saya, mencintai orang yang bebersih secara lahir, ya bebersih taubat itu bebersih secara batiniah gitu. Nah ini kan apakah gitu dalam wudu pun harus kita coba latih untuk menelaah ke dalamnya, Bung, dalam membersihkan ini. Haruslah gitu. Semua yang memang tuntunan itu memang kita itu kalau boleh sih, karena kalau buat saya tuh selalu tergoda gitu dengan semua tuntunan lahir syariat gitu, selalu berpikir apa di balik itu. Itu apa maksud wudu itu. Kayaknya semua orang begitu sih. Iya. Ya walaupun memang untuk lebih jelasnya memang ya tadi ya cari guru-guru di pesantren lah gitu, ulama-ulama untuk ini sih kita cuma ngobrol aja gitu. Betul. Kira-kira apa gitu kan? Iya. Esensi wudu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Iya. Menjaga wudu tidak batal itu di kehidupan ini tuh kan hati ya gitu, memang hati. Ya tadi dengan syariatnya kita berwudu gitu, tapi di kehidupan untuk menjaga si wudu itu nggak batal tuh kan berarti kita menjaga hati, menjaga mulut, menjaga tangan, kaki, itu. Mendengar, muka juga jangan. Kalau bahasa Inggrisnya mah jamedud aja gitu kan gitu. Jadi harus ceria. Dari konsep lahiriah dari konsep syariatnya wudu, tapi ternyata kalau ditelaah kan jadi alur yang untuk menjaga kehidupan kita kesehariannya. Jadi wah gitu. Jadi bener-bener ini tuh kalau kita jadi punten Bung, ini motong nih. Saya
ada saudara yang di Garut, kemudian beliau punya sohib juga, sahabat yang dari apa tuh Cilacap, daerah Cilacap. Nah ini saudaranya ini berguru ke sana ke sini, nemuin orang tua karena ya memang seneng tolab gitu ya, tolabul ilmi gitu. Nah sekali waktu itu pas awal mau tolabul ilminya ini mencari orang tua, ketemu dengan seorang sepuh yang pada saat, karena menurut informasi ini apa ya, mumpuni gitu kalau menurut informasi menurut beliau ini, bahwa orang tua ini tuh bisa memberikan pendidikan untuk beliau. Nah pada saat ditemui ditanya ya intinya mau menyampaikan bahwa mau tolabul ilmi gitu. Nah orang tua ini menjawab, aduh mungkin salah kata kasarnya datang ke saya, karena kalau saya, bahasanya ini saya garis bawahi dalam podcast sekarang, orang tua ini menjawab, saya mau wudhu juga belum bisa cina gitu. Nah akhirnya saudara kita ini merasa kecewa dari informasi yang didapat dengan setelah ketemu ini, wah wudhu wah itu bisa kok mau ngajarkeun nu lain katanya gitu. Nah akhirnya saudara kita ini akhirnya mencari orang tua yang lain, berkeliling bertahun-tahun Bung, dan ujung salah satu perjalanan di sesi itu akhirnya saudara kita ini mencari orang tua yang pertama. Kayaknya bener nih orang tua yang pertama yang harus saya temui. Serendah hati itu gitu dia ngomong, wudhu aja saya belum bener gitu. Iya belum bisa. Berarti bukan wudhunya, mungkin menjaga wudhunya itu gitu yang memang ada buat itu orang hebat berarti. Itu maksudnya tidak, ya kadang ada juga yang ya bisa ngomong gitu aja kan, berarti dia ngetes bener. Dia ngerti nggak sih wudhu gitu si murid yang calon ini gitu. Iya. Betapa pentingnya orang tua tersebut menggarisbawahi pelajaran tentang wudhu dulu gitu. Dasar gitu. Iya gitu. Tapi dasar itu juga jadi ke semua, karena dengan kita bisa menjaga wudhu ya udah jelas, jaga omongan, jaga segala macam. Itu. Sama nyambung ke podcast yang tadi gitu, memerdekakan hati gitu. Iya. Hebat, mari kita datengin, tau nggak di mana itu? Tau nggak di mana? Karena udah jarang banget gitu. Ya mungkin banyak ulama-ulama yang mungkin masih ada lah, ya banyak mungkin sekarang. Cuma yang seperti itu kayaknya kok saya jarang nemu di yang sekarang gitu. Iya. Ya karena memang kalau ditelaah bener ya dari bab wudu aja, waduh naikkan anak kumaha ini teh wudu yang bener teh kumaha gitu. Ya konteksnya secara syariatnya saja saya kadang-kala, waduh ini teh sempurna enggak wudunya, tapi karena kalau saya diam di titik itu nggak selesai jadi ya sudah saya yakinkan saja aja, pokoknya syariat ini sesuai tuntunan adabnya begitu gitu. Iya, kerjakan gitu ya pede aja gitu. Iya. Namun dari olahan daleman, nah ini dia bener kata orang tua yang tadi belum bisa wudhu. Ini kita kemana-mana, wah udah dari kapan ya kita gitu. Tapi akhirnya balik lagi ya itu pelajaran SD. Iya. Itu sih. Balik lagi ke pelajaran SD dan ke bab dasar wudhu. Iya. Ya sekarang kalau dilihat betapa peran sholat itu di dalam tuntunan kita seperti apa. Tapi dalam kasus ini sholat itu nggak bisa didirikan kalau nggak ada wudhu. Nggak akan ada sholat kalau lu nggak wudhu mah nggak sah. Berarti apakah untuk mendirikan sholat itu harus beberes dulu wudhu? Kalau wudhu yang ya saya gitu aja mah bisa, tapi wudhu gitu, aduh kok kayaknya jauh masih bocor mulu gitu. Itu dia makanya kayak ya apa ya bahan untuk introspeksi saya kalau nelaah kehidupan pribadi itu. Aduh sholat teh kumaha itu wudhu na oge can kapendakan. Tapi yang kembali ke bahasa Bung teh bertempur pokoknya mah jalanin. Sekarang mah ya tetap jalanin aja, cuma berarti kan PR tambahannya adalah yuk kita pikirin menjaga apa yang kita bersihkan di saat berwudu di kehidupan sehari-hari. Itu. Bisa enggak gitu? Membawa ini apa tools siapa yang dipinjamkan sama Allah ini gitu, jasad lahir ini ke jalan yang memang Allah inginkan gitu, menolong orang gitu. Apa ya itulah jadi terang, jadi nilai buat umat gitu. Sekitar aja. Jadi rahmatan lil alamin. Amin. Wudu teh panjang berarti. Iya, jadi bahasan panjang, cuma inti kehidupannya ya bebersih semua yang diwudukan gitu kan. Itu kan bodornya tuh diumpetin di situ sebelum sholat harus wudu dulu gitu. Sedangkan kita dari kemarin ngomongin kita harus mendirikan sholat terus-terusan, wudunya lu gimana gitu. Ya. Kalau wudu secara
ya lahiriah mah insya Allah gitu ya, itu pun belum tentu benar atau enggak, tapi kita Ya, ikuti tuntunan yang ada ya gitu, sebisanya untuk PDW mengikuti. gitu. Ya, ya. Bisa nggak nih? Kecil sih tapi kok nyes gitu. Itu kan Wudu gitu. ya. Nah itu malah ya itu orang tua ada yang akhirnya saya coba telaah saran-saran orang tua ini, saya sampai nelaah ya itu bisa jadi malah wudhu ini bisa jadi terapi kesehatan secara lahiriah gitu. Iya sih kemungkinan besar. Iya. Ya walaupun bukan orang medis ya kita Iya, dokter, iya. dokter bukan. Bukan tabib juga bukan lagi sebetulnya. Merangsang saraf lah mungkin. Itu sangat-sangat Itu mungkin sangat sih gitu. mungkin. Apalagi di usia-usia yang setengah abad gitu kan. Iya, STW ya. STW ya. Gitu. Kesiram air subuh-subuh juga kan reret gitu kan, Iya. lumayan lah kesetrum gitu. Iya, iya, iya. Kali aja ada saraf yang tadinya udah mau tidur jadi bangun lagi gitu. Dulu saya pernah dengar, mungkin Bung juga pernah dengar lah, ada terapi-terapi yang kayak yang mantan narkoba, ada yang kejiwaan Disiram atau apa. itu ya. Iya, kum-kuman itu kan karena rendeman suhu ya. tubuh kena air kan. Nah, apakah yang tadi kata Bung itu kan dari suhu tubuh ini, apakah dari Jadi trigger saraf-saraf itu. misalnya tuh Jadi ada listriknya lagi gitu Iya. kan. Nah, bisa seperti itu Ya. kemungkinan gitu. Iya. Yang paling sering ya maksudnya kalau misalnya yang kesetrum gitu kalau pas wudhu tuh sebenarnya kebanyakan di awal banget di saat kita kena air itu di Iya. pas mau tahajud sih mungkin. Iya. Itu teh karena mungkin udah bangun tidur kemudiannya langsung ces. Iya. Ret. Marah aja. Kalau marah kan kalau kita wudhu lebih nyaman. Lebih enak. Jadi lebih enak marahnya gitu. Lebih semangat. Jadi lebih semangat. Oh, marah terus wudhu lebih semangat. Semangat udah seger. Tambah seger marahnya gitu. Ya enggak lah, jangan lah. Jangan marah-marah teman-teman. Kalau marah katanya berwudu bisa mendinginkan katanya gitu. Kalau nggak dingin juga nyebur aja. Itu. Ya. Nah ini kan berarti balik lagi ke pola kita komunikasi dengan diri, komunikasi dengan alat-alat tubuh kita sendiri, komunikasi dengan dalaman kita, komunikasi dengan di luar diri kita juga gitu, elemen-elemen gitu. Ya sih. Ngeluaskan hati gitu tadi ya, menyambung yang kebebasan kemerdekaan tadi kemarin Iya, tuh. iya, iya. Dengan kita bebas hati yang insya Allah merdeka ditambah dengan kita coba mempelajari wudhu Iya. secara hakikat Iya. gitu, secara hakiki gitu kan. Iya. Karena kalau syariat kita sering melakukan, kita selalu latihan di 5 waktu ini Iya, gitu. betul. Di waktu-waktu sholat Iya. tuh selalu latihan gitu. Iya. Tapi yang tadi nambahin wudhu secara hakikat tuh gimana gitu. Iya, iya. Menjaganya intinya tuh bukan memahami aja tapi menjaga di kehidupan sehari-harinya tuh kumaha gitu. Karena saya masih sering melakukan hal yang bodoh gitu. Iya, iya. Melakukan kesalahan-kesalahan yang nggak penting lah gitu. Sebenarnya tahu tapi Batal gitunya. batal gitu. Ngomongin baturnya Iya, gitu. iya, iya, iya. Minimal itu lah bullying. Iya. Serangan-serangan mental gitu. Dari mulut gitu kan. Iya, iya. Ngegangguin orang dan segala Iya, macam. iya. Ya kejahatan dari manusia itu kan dari tuntunan juga diingatkan dari apa yang diucapkan oleh manusia. Ya, yang itu paling gampang tuh sendiri, ya kan? ucapan. Iya. Nah ini kan di wudhu udah jelas-jelasan nih harusnya kita bersihin. Kumur-kumur malah. Kumur-kumur tah berarti kan. Wah, udah parah. Bersihin lah. Ya wudhu nih teman-teman, gimana wudhunya udah pada kita minta masukan ya, kalau emang teman-teman ngerti gitu soal gimana nih esensi wudhu, ditulis di kolom komentar gitu. Iya, amin, amin. Supaya kan kita sama-sama belajar, kita pun masih belajar, Betul. belum mengerti. Iya. Cuma tetap harus kita bahas, kita mah tolabul ilmi weh, Iya, ngobrol aja gitu. Iya, iya, iya. Ya semoga kalau misalnya dari badan yang sehat ini kan bisa terbalik nih, kalau menurut tuntunan kan penyakit lahir itu berasal dari penyakit batin gitu. Nah sekarang kita balik, kita mengolah dari sisi lahiriahnya dulu, semoga itu jadi membentuk spirit yang kuat gitu. Menyembuhkan penyakit batin. Ya kayak tadi mengusap kepala gitu, membasahi kulit kepala dengan air itu. Ya kalau bodohnya saya gitu mikirnya tuh, nggak boleh ngomong bodohnya saya, pinternya saya mikir. Ya itu supaya pikiran kita tuh nggak kemana-mana juga sih, di refresh just. Iya. Nggak usah mikirin yang aneh-aneh gitu Iya. kan.
Kan sering kita dalam keseharian panas sirah Banjur gitu kan. Iya kan diwuduin mah. Membuat segar lah gitu. Iya. Membuat segar. Tinggal ya ini mungkin konsepnya balik lagi esensi yang tadi kata Bung kan nyambung ke podcast sebelumnya lagi, bagaimana kita mencoba terus mencoba mengakses bahwa Allah bersama kita, Allah menyaksikan kita gitu, Allah melihat kita. Nah ini semoga itu pun nyambung ke teknik wudhu ini untuk menjaga wudhu ini dalam esensinya gitu. Ya betul. Karena saya nggak tahu gitu, setelah wudhu aja kadang ada pikiran gimana, apakah itu membatalkan atau apa. Iya. Darwes saya mah sholat gitu. Iya. Tapi kalau dengan latihan tadi mungkin. Iya. Dengan latihan kita menjaga wudhu gitu ya, mungkin semuanya itu bisa kerem gitu. Amin. Wah, banyak PR ya. Banyak PR banget. Balik lagi, jihad akbar lagi, perang di dalam lagi. Kembali ke jihad yang sejati gitu. Melawan diri sendiri ini gitu. Iya. Melakoninya ke sana ya, semoga saja gitu Bung, dari sisi lahiriah kita bersih, dari sisi batinnya juga dengan zikir, dengan bertobat, kita kerahkan semuanya, karena ya ini mah ada semuanya mata rantai yang tidak terputus atau ya, semua lakon gitu. sebab akibat lagi gitu ya. Terus ya kalau orang bisa menjaga wudhu nih, kebayangnya ya dunia akan lebih indah lah gitu. Minimal buat dunia kita lah, manusia gitu. Ya mungkin ke alam pun akan berpengaruh gitu, kita nggak akan sembarangan berarti buang sampah sembarangan bisa gampangnya gitu. Iya betul. Punya empati lebih lah sama makhluk gitu, sama alam. Dan menjaga wudhu tuh bisa gitu. Ya itu saya kadang-kala proses berpikir mungkin ya dari kejadian-kejadian yang barusan kata Bung, interaksi dengan alam, maksudnya alam di dalam diri dengan alam di luar diri gitu. Ya interaksi dalam keseharian aja Bung, ini mohon maaf ya kritik sosial mungkin ya untuk diri saya sendiri terutama gitu. Contoh kasus, saya berapa kali lah ada orang naik mobil dia sambil ngerokok gitu, karena saya mau pakai motor nyusul, ngetrukin calah caplak kena banget iya, kena angin gitu kan. Padahal rokoknya aja dilemparin biar bisa nerusin lumayan ya. Bukan maksudnya kadang-kala jadi kesal. Saya suka baliknya tuh, baheula lagi orang meureunna mendepiran teh sok kitu. Padahal mah sebenarnya mobil teh geus nyadiakeun eta aya asbak di jero gitu, tapi anggarna kena kaca gitu. Asbak di mobil mah buat nyimpen koin gitu. Sama permen udah, sama kartu tol udah di situ lah. Iya. Empatinya tuh hilang gitu untuk kan? itu gitu. Jadi sense-nya mungkin yang saya rasain akhirnya kan ya eta cek bahasa orang tua kita di Sunda itu ngaji diri ngaji rasa tuh dalam konteks keseharian. Teman-teman nyiwit batur kumaha rasana geus nyiwit di diri sorangan kumaha rasana gitu kan, bahasa sederhananya tuh gitu. Ya benar. Jadi efeknya jadi ngeluas ke kehidupan kan akhirnya dari wudhu teh. Wah, ternyata ya itulah berarti kan kalau kita menyadari esensi wudhu, insya Allah sholat yang kita dirikan pun esensinya dapat gitu. Amin. Karena berarti ya nggak akan ada sholat kalau nggak ada wudhu. Iya gitu. Ya, walaupun ada substitut ya, kalau emang maksudnya substitut ini ya tadi kalau nggak ada air segala macam. Ya itu mah tapi itu pun bisa kita pelajari, berarti gimana nih kalau emang kita nggak bisa harus gimana, berarti ada plan B gitu. Ya. Di dalam kita nyari esensi juga gitu. Iya. Ya Allah kan selalu memberikan rukhsah, sebuah sistem rukhsah itu kekeringanan gitu, kondisi-kondisi tertentu gitu, misalnya tuh ya seperti itu kan gitu, ada pengecualian sebagai bentuk keringanan sebetulnya untuk kita dimudahkan gitu. Kan dimudahkan gitu. Tuntunan itu selalu memberikan alternatif gitu. Iya, malah saya pernah dapat kisah dari orang tua kita. Beliau waktu berangkat ke Tanah Suci itu kebetulan apa sumber air nggak lagi ada gangguan atau apa, itu pernah berwudu dengan air 1 gelas katanya Bung gitu, iya kan? Ya punten kalau orang Indonesia mah ada lubak libuk cai gitu, jadi wudu tuh wah bisa bari mandi ya benar, kita itu bersyukur ya ada di Indonesia yang ya mungkin sebagian daerah ada yang kekurangan air juga gitu. Iya. Tapi secara umum gitu
kita tuh melimpah kok. Wah, gitu kan. mengerikan sumber Apalagi daya alamnya. di desa-desa gitu Iya. kan, dengan mata air yang indah gitu kan. Iya. Ya harusnya sih kita bisa selalu berwudu sebenarnya. Harusnya gitu. Tapi kok saya juga nggak mikir gitu. Kalau bisa udah wudu aja terus saya batal gitu, ya udah we nggak ngambil wudu lagi, nunggu aja ntar asar misalnya, Iya. nunggu aja ntar maghrib. Iya, iya. Kasih latihan kecil aja tuh, berapa kali coba, kuat berapa lama gitu. Iya, iya. Ya, misalnya udah membatalkan kena kentut, misal atau bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya gitu. Ya udah wudu lagi gitu kan misalnya tuh. Kan udah kadang males tuh. Mandi jarang, wudu iya gitu kan. Gimana? Wudu batal lah udah we nanti nunggu lagi gitu. Keren Padahal banget. nggak ngabisin waktu 5 menit loh wudu. Iya. Iya. Ya Tapi maksudnya. kok udah batal mah udah weh Iya. gitu. Iya. Nanti aja ketemu sholat lagi. Ya saya lagi mencoba mengitikadkan di diri untuk mencoba melatih diri dengan wudhu itu. Jadi bukan hanya di waktu pas mau sholat saja gitu. Kapan aja kita wudu Iya, ya. iya, iya. Kayaknya sebelum kita pengen, ya pokoknya mah kalau bisa nggak putus lah, cobain satu Iya. waktu aja. Kayaknya nggak pernah saya coba tuh. Itu. Waktu paling pendek aja, maghrib ke isya. Ya kadang-kadang isanya udah deket banget, maghribnya tuh udah deket banget ke isya, jadi memang belum batal. Iya. 5 menit itu Iya, mah. iya, iya, iya. Tapi kalau sengaja mencoba gitu kayaknya Iya. belum pernah deh. Iya, iya. Menjaga wudhu gitu. Iya. Kita cobain teman-teman. Iya. Bisa nggak kita cobain satu waktu aja lah gitu. Iya. Mencoba supaya wudhunya nggak batal. Menarik kayaknya. Iya, menjaga. Tapi lebih menarik di saat kita beraktivitas. Jadi yang rada panjang tuh dari subuh sampai ke Betul. pekerjaan ya, ke tempat pekerja gitu. Iya. Bisa nggak itu kita jaga tuh, bukan yang cuma bukan muhrim batal itu Iya. udah lewat lah yang gitunya Iya. gitu. Coba ke yang lebih gitu. Iya. Mungkin ya, mau mesti bisa sih. Harus. Kan mau jadi orang benar sebenarnya. Mau ingin pulang katanya harus dicoba Itu. berarti kan. Itu. Kali aja ada pintu khusus gitu buat orang yang sering menjaga wudhu kan gitu. Amin, amin. Kali aja. Kita nggak tahu. Iya. kita coba nantilah kita berlatih. Ya kalau saya sih dulu pernah ngelatih gitu dan ya yang bodohnya Bisa 40 hari ya? Alhamdulillah pernah. Berapa kali wudhu dalam sehari berarti? Enggak inget sih. Nggak Cuma inget, tapi maksudnya banyak. tuh, begitu kepotong saya Langsung wudhu lagi. batal, syariat jalanin lagi aja wudhu lagi gitu. Nanti kena lagi hukum yang batalin wudhu lagi gitu terus gitu. Berarti akhirnya kita sendiri sih yang bikin, bukan bikin aturan ya. Bukan mengada-ngada, kayak misalnya berpikiran kotor aja gitu. Di saat udah ada wudhu gitu. Iya. Batal. Kalau esensi sih. Secara esensi sih batal gitu kan. Ya itu. Berpikiran kotor Makanya apapun berarti lah. kan kita refresh lagi kan gitu akhirnya jadi kebiasaan ya. Iya gitu. Ya selalu ya sebenarnya kayak sholat, semua tuntunan itu dilakukan berulang-ulang ya supaya bisa menjaga di kehidupan nyata kan sebenarnya. Iya. Itu wudhu tuh hal yang awal banget itu sebenarnya, kok Iya. nggak kepikiran ya? Dasar Nggak kepikiran gitu. buat Wajaran. bisa menjaganya itu Iya. kan nggak pernah kepikiran. Iya. Buat latihan yang tadi aja bisa menjaga wudhu di sampai ya seharian mah terlalu muluk lah, misalnya latihan dari waktu ke waktu aja. Iya, Waktu sholat ke waktu sholat, kok saya belum pernah. Iya. Akan saya coba. Iya siap insya Allah. Akan saya coba. Ya barangkali saja itu kan misalnya badan kerasa lebih segar, lebih Mudah-mudahan. sehat lagi. Mudah-mudahan penyakit lahir, penyakit batin hilang lah. Amin, gitu. amin. Ya, kebayangnya sih kalau emang bisa kayak gitu lebih pede aja, bisa Iya. ngomong yang Allah tuh bersama kita, itu tuh kayaknya akan lebih pede weh. Amin. Gitu karena ya tadi dijaga hatinya gitu. Sedang berjuang untuk menjaga wudhu. Sedang berjuang untuk menjaga wudhu gitu. Kita isinya untuk Bukan berkomunikasi. lebih pede gitu, ya, gitu. Ya, Islam itu memberi banyak kemudahan gitu. Betul. Alhamdulillah saya mencoba menjadi Islam gitu ini kan. Amin, gitu. amin. Semua tuntunan itu jelas Iya. gitu. Apalagi Islam memberikan apa? Kita diminta kalau boleh berpikir lebih gitu. Iya. Membaca Iqra Iya. katanya segala Iya. macam tuh diberi keleluasan oleh Allah gitu, Iya. dikasih akal fikir tuh gitu. Iya, betul.
ya untuk mikirin esensi kayak gini sayang lah kalau buat mikirin yang lain-lain gitu. Iya, iya, iya. Iya. Bisa lah. Amin. Coba amin. aja dulu gitu. Kalau gagal ya coba lagi gitu. Iya. Ya, perjuangan namanya kan. Perjuangan. Kemerdekaan tidak akan didapat kalau kita nggak Tanpa berjuang. perjuangan. Ya bisa karena biasa kan Iya, gitu. istiqomah marozal karomah itu. Datangnya Bisa karunia biasa. Allah karena kita mencoba belajar bertempur dalam belajar istiqomah gitu. Jadi kalau ya kembali lagi kalau kita ngadepin kesulitan di saat kita lagi belajar berwudu tuh, hati tuh kayaknya akan lebih cerah ceria gitu dan lebih tunduk gitu. Ya, amin, amin. Akan lebih apa ya? Lebih lembut sih kayaknya. Amin, Ya karena sering disiram lah ya, Amin. mungkin syariatnya gitu kita disiram nih anggota badan kita gitu Iya. dibersihkan. Tapi itu dalam hati tuh prosesnya akan membersihkan hati, cipta rasa kita itu akan Iya. membersihkan. Ya. Ngadepin masalah juga mudah-mudahan akan lebih tenang gitu. Amin, 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 amin. Karena kan semua kerusakan di saya aja Iya. di saat ada masalah itu menghadapinya itu dengan tidak tenang, Ya. dengan apa buru-buru, Iya. dengan ceroboh gitu. Iya. Akhirnya malah masalah itu jadi masalah baru, Iya. jadi masalah baru lagi gitu. Iya. Penyelesaiannya itu mungkin jadi miss lah gitu yang harusnya bisa beres tapi dengan emosi Iya. bisa tambah rusak gitu, Iya. tambah Iya. parah. Iya. Ini latihan wudhu tuh bisa melatih minimal rada adem kali gitu Ya, ya. ya, ya. Hmm. Ya bisa kita coba praktekkan aja kan, Ya, gitu. memang nggak ada salahnya buat saya. Dan nggak menjaga sulit wudhu. juga gitu, Iya. nggak ada ijazahannya kok perasaan gitu. Atau ada saya nggak tahu gitu. Nah nggak tahu tuh kalau Mungkin kalau ada pemahaman guru-guru yang punya dalaman. ijazahan wudhu mungkin informasi dong. Ya tapi itulah kita kan Nabi ini milik umat gitu kan. Iya. Segala yang betul. dicontohkan Nabi juga Iya. haknya umat gitu. Iya. Iya. Buat bisa mengikuti atau enggak itu terserah Iya. karena itu hak. Gitu. Iya. Kalau kewajiban mah jelas di syariat tuntunan ada Iya. gitu yang diwajibkan. Iya. Menarik, menarik. Mari kita berlatih wudhu. Ya berarti wudhu wudhu Met. Kita wudhu. Mari kita wudhu. Mari kita wudhu. Ya dari ucapan kita akan hati-hati mungkin. Iya. Ya lebih terjaga semoga gitu. Ya kan doanya juga Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu kan kita berdoa supaya termasuk golongan orang-orang yang Iya. mau membersihkan lahir dan batin kita. Sama gitu. kayak doa wudhu juga. Iya, iya. Kalau misal lahirnya bersih, Iya. batinnya bersih, semoga. Ya, seindah itu gitu Islam. Dimana kita itu kalau perlu alasan untuk bisa menjaga hati, menjaga diri, menjaga lahir batin, salah satunya itu dikasih tuntunan untuk berwudu sebelum mendirikan sholat. Iya. Itu kan kalau kita butuh alasan gitu, kalau memang kita belum sekuat yang menghadirkan Iya, Allah di dalam hati, dijaga gitu Iya. dengan wudu teh. Kalau ya dijaga aja. Iya, Kalau batal ya harus gimana tuh ada aturannya Iya, segala macam. iya, iya. Indah. Hebat Islam. Indah Islam tuh gitu. Ya cuma kadang ya itu kembali lah manusia-manusianya kadang membuat Iya, kita jadi kitanya aneh-aneh aja, gitu. iya, betul. Ya kita jangan Iya. mudah-mudahan. Walaupun Iya. kita bukan orang bener ya. Iya, betul, betul. Mungkin orang betul, paling masih. rusak mungkin. Tapi kita lagi belajar Sedang lah gitu. Belajar ke arah yang lebih baik semoga. Ya karena kalau kekacauan mah ya saya paling kacau lah kayak. sama. Banyak banget sih justru dengan telahan obrolan begini itu kan untuk saling mengingatkan di Ya, sana gitu. sih Bung. Jadi Berwasiat. ini keinget lagi, oh ini harus diperbaiki. Saling mengingatkan. Iya. Bisa lah. Jadi kalau saya batal ingetin aja. Gitu. Sami. Mari kita mandi aja. Nyebur lah berarti. Iya. Kayak gitu lah. Siap. Bab wudu nih mudah-mudahan dapat kita nih gitu. Amin. Salah. Nih gitu nih, ani jarang ngobrol nih di akhir. Jadi saya aja kalau salah ingetin ya. Mangga sami-sami. Teman-teman, tadi kita membahas wudu itu, di mana wudu itu secara syariat tuntunannya udah jelas gitu. Kita udah diatur lah tata caranya, adabnya segala macam gitu. Udah ada. Tapi coba di sini tuh kita mencoba gimana sih kita menjaga wudu di kehidupan sehari-hari gitu. Walaupun ya wudu itu udah sangat jelas sebenarnya gitu, kita mencuci bagian-bagian yang
yang penting yang selalu kita gunakan di keseharian gitu. Mudah-mudahan kita bisa menjaga wudhu supaya hati kita pun tetap bisa menghadirkan Allah. Amin. Gitu kali ya. Siap. Saya Bung. Saya Erwan. Kami pamit dari Bukan Pondok Pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.